Nah, tapi kadang-kadang kan ada orang yang kemudian ini kan persoalan tafsir ya, persoalan menafsirkan yang tidak utuh, gitu kan ya. Ya, ya mungkin karena masih ada yang mengalami, gitu kan. Eh, tapi kalau misalnya apa ya orang yang tidak mengalami pada masa itu, kemudian bicara seolah-olah mengalami, ini juga kan juga perlu dibuktikan, gitu kan. Kecuali kalau misalnya tadi mungkin ada segudang motif yang ada di belakangnya, gitu kan. Entah itu masalah persoalan perebutan kekuasaan atau apa dan lain sebagainya. Tapi saya kira anak-anak sekarang itu juga mulai cerdas ya. Apalagi dengan teknologi ya yang bisa dia manfaatkan untuk mendapatkan akses informasi secepatnya, seluas-luasnya, gitu kan. Ilmu juga dia bisa dapat dari hanya segenggam besi dalam HP tadi, genggaman HP itu bisa didapat. Jadi ya itu wajar ya. Mungkin kalau misalnya sering kali dimunculkan, mungkin ada banyak motif ya. Tadi sekali lagi ya saya tekankan, ada banyak motif ketika orang misalnya mengangkat sebuah isu, gitu kan ya. Ya bisa jadi tadi isu motif perebutan kekuasaan, motif mendiskreditkan, ingin menang dan seterusnya, gitu kan ya. Yang itu kemudian ya itu wajar lah ya dalam suatu pertarungan itu kan seperti itu biasanya. Nah, dalam perjalanan sejarah itu ideologi komunis di Indonesia itu menjadi satu momok yang menakutkan dalam kurun waktunya. Tuh. Nah, kalau yang sekarang, adakah ideologi yang bisa menjadi ancaman bagi bangsa ini? Ya, sebenarnya kan tadi ya, balik lagi saya bilang kan, ideologi kan nilai dasar. Ya, Kita tidak bicara masalah komunis saja. Ya, sekarang misalnya ideologi, kenapa kemudian sekarang muncul teror, aksi teror yang mengatasnamakan agama? Gitu kan ya, mengatasnamakan ya. Sebenarnya agama itu adalah ideologi yang betul-betul ideologi yang harus dipegang oleh semua umat, oleh makhluk. Karena agama itu, ya kalau dalam Islam, agama itu ya itu bukan pikiran manusia. Itu adalah wahyu, petunjuk untuk umat manusia kan begitu. Nah, tapi kadang-kadang kan ada orang yang kemudian ini kan persoalan tafsir ya. Persoalan menafsirkan yang tidak utuh, gitu kan ya. Ya, jadi komunis pun juga yang baiknya dari komunis juga ada, gitu jangan salah, gitu. Yang baiknya dari komunis ya ada, yang paham menitikberatkan kepada sosialisme itu bagus dibanding individualisme, cuek satu sama lain, gitu kan. Paling tidak dari derajat kepedulian terhadap warga sesama bisa jadi sosialisme itu ideologi yang baik, gitu kan ya, dari satu ukuran tertentu, gitu kan. Nah, sekarang ideologi misalnya muncul teroris itu ya, itu kan keblinger kalau menurut saya itu kan ya, kiblat ISIS dan lain sebagainya, Al-Qaeda dan seterusnya, atau khalifah gitu kan yang kemudian disalah tafsirkan dan seterusnya gitu kan. Ya tadi balik lagi itu ada persoalan menafsir, membuat konsep sebagai sebuah nilai dasar ya menurut kemauannya dia kan seperti itu. Pak, kalau menurut Bapak ideologi Pancasila yang sekarang ini berada dalam ruang digital, demokrasinya demokrasi digital. Ya. Adakah nilai-nilai yang tergerus di dalam nilai-nilai ideologi Pancasila dalam perkembangan zaman sekarang ini itu termasuk merupakan ancaman nggak, Pak? Ya, Pancasila menghadapi ancaman ya. Ya, ancamannya apa? Ya bisa dari dalam, bisa dari luar. Gitu kan? Ancaman yang datang dari luar ya pengaruh ideologi yang tarik-menarik tadi antara ideologi yang menitikberatkan terhadap individu satu sisi sama faham yang menitikberatkan kepada masyarakat, kelompok gitu kan, tertentu gitu kan. Itu tarik-menarik yang sangat kuat. Itu ancaman-ancaman dari luar. Gitu kan. Nah, K-pop
Misalnya kan ya. Nah, kalau K-pop itu dipandang sebagai suatu nilai yang berkembang dan itu baik, dan itu mempengaruhi perilaku anak muda zaman sekarang, misalnya, bisa jadi itu hanya sekedar proses asimilasi budaya. Tapi kalau kemudian misalnya nanti itu justru merubah mindset, merubah perilaku, misalnya kan, anak muda sekarang, misalnya kan ya, dengan bahkan muncul sekarang LGBT dan lain sebagainya, lah itu kan juga ancaman, gitu loh, ya, ada ancaman, ada tantangan. Pancasila menghadapi ancaman ya, dari dalam maupun dari luar. Nah, apakah kemudian ketidakadilan itu dianggap sebagai sebuah ancaman? Iya, gitu loh. Ya, dari ketidakadilan misalnya di bidang ekonomi saja, terjadi disparitas yang sangat jauh, jurang yang lebar antara kaya dan miskin, antara daerah satu tertentu dikategorikan miskin, pada sisi lain ada satu daerah lain yang luar biasa besarnya, misalnya Jakarta nih. Ekonomi itu kan berkumpul di Jakarta. Di atas 80% perputaran uang Indonesia itu ada di Jakarta. 20% dibagi-bagi ke seluruh pulau di luar Jakarta. Itu kan terjadi disparitas yang sangat tinggi. Apakah itu ancaman? Jelas ancaman. Karena apa? Ketika ada sebagian warga, bisa jadi sebagian besar, ya merasa misalnya terabaikan, merasa tidak mendapatkan kesejahteraan, itu kan ancaman. Itulah yang ancaman dari dalam. Bermula dari ketidakadilan akan menggeser persatuan. Pernah di awal reformasi ada isu menjadi federal kan, negara kita. Bahkan beberapa negara Kutai teriak, gue yang punya sumber daya ditarik semua ke Jakarta, gitu kan ya? Atau Aceh, atau Papua, bahkan sampai sekarang kalau Papua, misalnya kan ya. Atau beberapa negara-negara yang lain. Dari daerah yang lain, mohon maaf. Itu teriak untuk merdeka. Itu kan bisa jadi ketidakadilan mengikis rasa persatuan. Atau bisa jadi ketuhanan yang Maha Esa. Dari pertentangan antara agama saja, bisa jadi itu akan mengikis. Kalau terjadi pertentangan antara agama, makanya kan harus dihindari. Diatur sedemikian rupa. Ya, bahwa suku, agama, ras antar golongan itu harus betul-betul dijaga. Siapa yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang seperti ini, Pak? Ya jelas negara. Pemerintah gitu ya? Negara. Pemerintah dalam arti luas. Tidak hanya pemerintah sebagai eksekutif. Di pemerintahan itu ada eksekutif. Diwakili oleh presiden beserta kabinet di tingkat pusat. Gitu kan? Gubernur, wali kota, dan perangkatnya di tingkat daerah. Ya, ada juga legislatif. Siapa itu? Ya para wakil rakyat. DPR, MPR. Gitu kan? DPD. Gitu kan? Nah, terus di yudikatif. Gitu kan? Eksekutif, misalnya, sudah melaksanakan fungsi dengan baik. Polisi di level penyidikan, karena polisi itu adalah di bawah presiden, sudah melakukan level penyidikan yang sangat baik. Kejaksaan juga bagus. Masuk ke pengadilan, ranahnya yudikatif. Hakim memutuskan ngaco. Ngaco juga lah hasilnya. Betul kan? Artinya pemerintahan ini ada eksekutif, legislatif, yudikatif, itu yang harus bertanggung jawab ya terhadap masalah-masalah tadi. Ini semua tentunya sesuai dengan fungsi ya dan tanggung jawabnya masing-masing.